Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita mulai, ada baiknya agak diseimbangkan ya, di tengah sebagian ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, yang semoga selalu dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan. Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul kembali bersama-sama di masjid kita ini dalam rangka mengikuti pengajian akhir bulan yang sedianya diadakan setiap akhir bulan, tapi karena ada berbagai aktivitas ya yang menghalangi kita sehingga harus diundur ya, menjadi awal bulan. Kebetulan saya juga baru saja mudik, Pak. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak moderator, saya asli Sulawesi saja, tapi sudah lama tinggal di Jogja, Pak. Walaupun ngapunten, saya pakai bahasa Indonesia saja. Karena dulu saya kuliah, teman-teman kuliah saya pakai bahasa Indonesia semua. Jadi tidak terlalu terbiasa dengan bahasa Jawa, hanya mengerti saja. Insya Allah mengerti sedikit-sedikit, tapi untuk berbicara dengan bahasa Jawa kaku nih, Pak. Lidahnya kaku. Kaku. Nanti lucu, Pak, kedengarannya kalau saya pakai bahasa Jawa. Oke. Baik. Salam dan salawat selalu kita ucapkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikutnya mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang masih erat kaitannya dengan bulan Ramadan yang baru saja berlalu meninggalkan kita, yaitu tentang bagaimana menjaga keistiqomahan, menjaga nuansa Ramadan setelah Ramadan berlalu. Bagaimana yang kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial, bulan yang sangat istimewa, yang masih hangat ya. Bahkan mungkin kue-kue lebaran masih bersisa ya di rumah kita. Kalau ketupat insya Allah sudah habis semua, Pak. Ya. Sangat istimewa ya bagi seorang muslim, di mana setiap dari kita insya Allah, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid ini semua bersemangat ya untuk beribadah, melakukan berbagai macam amalan kebaikan di bulan Ramadan ya. Dan hal itu adalah sesuatu yang wajar, Pak. Mengapa kok seorang muslim, seorang muslimat itu bisa bersemangat beribadah di bulan Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Makanya kita bisa bersemangat ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam ampunan, janji ampunan, berbagai macam ganjaran pahala. Ya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah." Kalau bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, Masya Allah. Artinya kita dimudahkan untuk beramalan baik, beribadah, sehingga dijanjikan dengan surga. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Kata Nabi SAW di hadis yang lain, ya,
kalau bulan Ramadan telah tiba, maka ada penyeru-penyeru yang masuk di dalam hati kita, mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pelaku kebaikan, beribadah, lakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai para penyeru keburukan, berhentilah. Makanya sangat wajar karena Allah Subhanahu wa taala telah kondisikan bulan Ramadan tersebut sehingga kita bisa bersemangat, ya, di dalam beribadah di bulan Ramadan. Dan ini bukan sesuatu yang tercelah. Kita kok bisa lebih bersemangat di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, semangatnya tidak lagi sama. Ada sedikit penurunan. Nah, itu sesuatu yang wajar karena Allah Subhanahu wa taala telah khususkan bulan Ramadan tersebut. Nabi SAW sendiri itu semangatnya berbeda, Pak, antara di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Dan Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan sedermawan-dermawan Nabi itu ketika bulan Ramadan. Artinya level kedermawanan Nabi itu berbeda di luar bulan Ramadan dan ketika masuk bulan Ramadan. Sehingga sangat wajar kalau di bulan Ramadan kita bersemangat, ya, karena memang sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu betapa celaka seorang hamba, seorang muslim kalau sudah masuk bulan Ramadan tetap saja dia tidak bersemangat di dalam beribadah. Namun bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun banyaknya ibadah kita di bulan Ramadan, ujian yang sesungguhnya adalah selepas bulan Ramadan. Ujian yang sesungguhnya adalah selepas bulan Ramadan meninggalkan kita. Apakah nuansa ibadah di bulan Ramadan itu masih bertahan, ya, ataukah hilang begitu saja? Apakah kebiasaan kita beribadah di bulan Ramadan masih bisa kita pertahankan ataukah tidak? Kalau di bulan Ramadan kan setan dibelenggu, ya Pak, ya. Setelah bulan Ramadan berlalu, setan-setannya dilepas. Nah ini makanya bersemangat beribadah seperti di bulan Ramadan itu agak sulit, ya, agak sulit karena setan yang tadi dibelenggu, ya, sulit untuk menggoda kita melakukan keburukan, ya. Itu mereka dilepas, ya. Cutinya habis. Oh, di bulan Ramadan mereka cuti. Setelah bulan Ramadan berlalu mereka kerja kembali, ya, melakukan pekerjaannya yang utama yaitu menggoda anak Adam, menggoda manusia. Karena itu ujian berat bagi seorang muslim dan muslimah adalah selepas Ramadan. Masihkah dia bisa mempertahankan nuansa ibadah yang telah dia bangun di bulan Ramadan? Karena itu, ya, para ulama kita di zaman dahulu mencela orang-orang yang hanya bersemangat beribadah, orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan berlalu ibadahnya juga berlalu. Dan ada yang seperti itu di luar sana. Kata para ulama di zaman dahulu, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Betapa buruk suatu kaum yang tidak mengenal hak Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan Ramadan saja. Ya. Jadi sholatnya hanya di bulan Ramadan, ya. Bersedekahnya hanya di bulan Ramadan, membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Karena itu ada yang mengatakan la takun Ramadaniyah. Jangan kalian menjadi hamba-hamba Ramadan, walakin kun rabbaniyin. Tetapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ada bersama para hambanya setiap saat, bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Maka pada pertemuan yang ringkas ini yang akan kita singgung, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya tahu bahwasanya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu insyaallah umurnya lebih tua daripada saya. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita keistiqomahan, ya, tetap memakmurkan ya kehidupan kita dengan berbagai macam amalan soleh, dan mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tentang istiqomah, ya, tetap berada di jalur ibadah setelah Ramadan berlalu, bukan maksud kami bahwasanya kuantitas, ya, frekuensi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu harus sama dengan di luar bulan Ramadan. Ya, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, sudah saya syaratkan di awal tadi, bahwasanya sesuatu yang wajar kalau kita sangat bersemangat di dalam bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah kondisikan. Ya, sudah kondisikan. Dan perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar. Nabi sendiri lebih bersemangat di bulan Ramadan, ya, untuk bersedekah, untuk beribadah. Lebih semangat lagi tatkala memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Makanya ada syariat iktikaf untuk menghabiskan malam-malam kita di bulan Ramadan, ya, di 10 hari terakhir Ramadan, dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Perbedaan itu sesuatu yang wajar, Pak. Jadi jangan kita kemudian merasa, wah berarti saya ini kurang baik keislamannya. Kenapa kok saya cuma semangat di bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan semangatnya menurun? Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Sehingga yang dimaksud dengan istiqomah setelah Ramadan berlalu adalah bagaimana agar nilai-nilai Ramadan itu tidak hilang sama sekali. Tugas kita itu, Pak. Ya. Ibadah yang kita biasakan di bulan Ramadan jangan sampai hilang sama sekali. Ya. Bacaan Al-Qur'an kita yang kita sering lakukan di bulan Ramadan, sholat malam kita dengan sholat tarawih kita di bulan Ramadan, itu jangan sampai hilang. Walaupun tidak ada lagi tarawih di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya, tetapi kita bisa gantikan dengan sholat-sholat malam kita, ya, sholat witir, sholat tahajud, dan seterusnya. Maka ada beberapa kiat-kiat, Pak, yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan keistiqomahan kita walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Kiat yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berdoa. Tentu saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Ini yang paling penting dan paling utama. Tatkala kita telah menyelesaikan suatu amalan, maka yang pertama kita lakukan adalah berdoa agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diantara kebiasaan ya orang-orang soleh sejak zaman dahulu kala, tatkala mereka bertemu di hari Id, ya, ketika baru saja Lebaran, maka yang mereka lakukan satu dengan yang lainnya saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan amalan kalian. Saling mendoakan. Karena ini yang utama. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail setelah mereka melakukan suatu amalan yang sangat besar, yaitu membangun Ka'bah. Apa yang mereka lakukan adalah berdoa kepada Allah agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena suatu amalan itu, Pak, ternyata ya, tidak 100% mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keadaan-keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak diterima. Walaupun kita husnuzon, ibadah-ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita yang pertama tatkala kita menyelesaikan suatu ibadah, suatu amalan, kita berdoa dulu, Pak. Ya Allah, terimalah amalan ibadah kami. Ya. Taqabbal siyamana wa salatana wa tilawatana, dan seterusnya. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, ya, tilawah kami, sedekah kami, ya, silaturahmi kami, kegiatan kami berbakti kepada kedua orang tua kami, dan seterusnya.
Apa kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Tatkala Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail. Fondasi Ka'bah. Ya. Apa kata mereka? Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb kami, terimalah amalan ibadah kami ini. Terimalah amalan ibadah kami ini. Tentu kita semua tidak ada yang ingin kalau amalan-amalan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diantara kebiasaan orang-orang soleh di zaman dulu, Pak. Ya, 6 bulan, selama 6 bulan, ya, selepas bulan Ramadan itu mereka berdoa agar amalan-amalan ibadahnya di bulan Ramadan diterima. Pokoknya bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya selama 6 bulan itu mereka berdoa semoga amalan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan sebelumnya itu diterima oleh Allah. 6 bulan Ramadan, 6 bulan menjelang bulan Ramadan, mereka berdoa lagi agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berdoa lagi. Pokoknya bulan Sya'ban mundur, Rajab, ya, terus dan seterusnya, ya, mereka berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Ya, karena tidak ada di antara kita, Pak, yang bisa memastikan amalan kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ditambah ibadah kita yang mungkin tidak kita jalani dengan khusyuk, ya. Bacaan Al-Qur'an kita tergesa-gesa, ya. Salat tarawih kita terburu-buru misalnya. Puasa kita, ya, mungkin kita mungkin kita menjalaninya dengan berat. Walaupun tentu saja kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak seuzon. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati hambanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita semua di bulan Ramadan. Oleh karena itu sudah seharusnya bagi kita semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah salat tarawih kami, terimalah bacaan Al-Qur'an kami, terimalah sedekah kami. Ya, walaupun sedekah kami, bacaan Al-Qur'an kami tidak lepas dari berbagai macam kekurangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan indikasi dari ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima amalan ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah menerima ibadah kita, berarti kita tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan. Sebagaimana itu adalah tujuan utama disyariatkannya puasa. Kenapa kita puasa? Agar kita bisa meraih derajat takwa. Di mana ketakwaan inilah yang akan menjadi bekal utama kita untuk menjalani kehidupan kita, menjalani ibadah kita di 11 bulan berikut sebelum masuk kembali di bulan Ramadan, untuk kembali, ya, meraih derajat ketakwaan yang lebih baik lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Syariat puasa ini disyariatkan untuk umat Islam, disyariatkan untuk umat-umat sebelum umat Islam. Tujuannya apa? Agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini menjadi modal utama kita, Pak, untuk menjalani kehidupan kita. Ya, kehidupan kita. Ketakwaan inilah yang akan menjadi tameng bagi diri kita, agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam berbagai macam keburukan. Di antara tanda bahwasanya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kondisi kita jauh lebih baik, ya, dibandingkan sebelum Ramadan.
Itu tanda dan indikator. Apabila kondisi seseorang ya menjadi lebih baik selepas Ramadan apabila dibandingkan dengan sebelum Ramadan, maka itu tanda bahwasanya amalan ibadahnya di bulan Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, monggo kita saling cek introspeksi diri kita masing-masing. Kalau dibandingkan dengan sebelum Ramadan dengan sekarang, apakah mulai membaik atau tidak? Kalau mulai membaik, mudah-mudahan itu tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat bengkel, Pak. Ibarat bengkel mobil, kalau ada mobil yang rusak atau motor yang rusak, ya. Kalau dimasukkan ke bengkel, biasanya kalau keluar dari bengkel keadaannya jauh lebih baik. Ya. Keadaannya jauh lebih baik. Ya sama, Pak. Ramadan itu ibarat bengkel. Ibarat bengkel. Ya, kita masuk di bulan Ramadan untuk memperbaiki diri kita, melatih diri kita dengan berbagai macam kebaikan, ibadah kita tingkatkan, ya. Sehingga selepas bulan Ramadan, ya, diri kita lebih baik, ya, dibandingkan sebelum bulan Ramadan. Ya. Tetapi kalau kita, ya, diri kita tidak lebih baik, berarti ada yang salah dengan bengkel tersebut. Berarti mungkin saja ibadah kita, proses latihan kita di bulan Ramadan itu tidak maksimal. Ada yang salah dari proses ibadah kita di bulan Ramadan. Maka yang paling penting dan paling pertama kita lakukan selepas bulan Ramadan adalah kita berdoa, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian kiat yang kedua masih berdoa, yaitu berdoa untuk meminta keistiqomahan. Berdoa meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya istiqomah itu adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Andai saja Allah Subhanahu wa taala ingin memalingkan kita dari kebaikan, tidak ada yang bisa mempertahankan kita di atas kebaikan tersebut. May yahdihillahu fala mudhillalah. Kata Nabi SAW, siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Karena itu petunjuk adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, teguh di atas pendirian adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus selalu kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara doa yang paling agung dalam masalah ini adalah, ya, doa yang senantiasa kita baca di dalam salat kita. Apa itu, Pak? Di dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ini doa, Pak. Doa yang sangat mulia, sangat besar nilainya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa ini mengandung pengertian bahwasanya seseorang yang belum diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi petunjuk. Dia berdoa agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang yang sudah berada di atas petunjuk Allah, dia berdoa agar tetap kukuh, tetap teguh di atas petunjuk tersebut. Karena itu doa ini senantiasa kita ucapkan di dalam solat-solat kita, ya, karena bisa jadi petunjuk itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Fatihah ada doa ini. Tentunya kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada para nabi, para syuhada, orang-orang saleh. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya. Ya. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh.
Kita meminta petunjuk kepada Allah agar diberikan petunjuk sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada golongan orang-orang ini. Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa itu orang-orang yang dimurkai? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu karakteristiknya, Pak. Ya. Dia berilmu tetapi dia tidak beramal. Dia berilmu tetapi dia tidak beramal. Ilmunya banyak. Ya. Sering ikut pengajian tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini mirip karakteristiknya dengan orang-orang Yahudi. Ini disebut ya al-maghdubi alaihim kalau di dalam Al-Fatihah. Orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa itu orang-orang tersesat? Orang-orang Nasrani. Ya. Orang-orang Nasrani itu gimana karakteristiknya? Mereka adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi dia semangat beramal, tetapi tidak dilandasi dengan ilmu yang benar. Dengan ilmu yang benar. Ya. Adapun kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu petunjuknya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dengan diberi ilmu dan diberi amalan. Dia rajin beramal di mana amalannya dilandasi dengan ilmu yang benar. Nah, ini yang kita minta. Ya, kita minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mengikuti pengajian-pengajian seperti ini, membaca bacaan-bacaan atau buku-buku agama dan seterusnya. Lalu kita meminta petunjuk kepada Allah agar memudahkan kita mengamalkan apa yang kita dapat di dalam pengajian-pengajian, di dalam buku-buku yang kita baca. Nah, ini doa yang sangat agung, Pak. Kalau kita ingin merenunginya, ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu, kalau kita ingin sholat, kita coba baca pelan-pelan. Kita hayati bacaan ihdinas siratal mustaqim tersebut beserta ayat-ayat yang lainnya. Ya. Besok sholat subuh kita mulai fokus ihdinas siratal mustaqim. Kita hayati. Oh, Masya Allah, ini adalah doa meminta petunjuk. Doa meminta petunjuk. Ya. Kadang-kadang kita terlalu cepat di dalam membaca Al-Fatihah sehingga kita tidak menghayati maknanya. Kita tidak menghayati maknanya karena kita sudah hafal mati, sudah hafal di luar kepala, ya udah mengalir begitu saja. Sehingga membuat kita kurang menghayatinya. Padahal kita baca minimal 17 kali sehari semalam. Minimal. Kalau ada sholat-sholat sunnah kita, ya tambah lagi. Ya tambah lagi. Kemudian di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang bisa kita amalkan, yaitu doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Insyaallah kita hafal semua, Pak, Ibu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati ini sangat mudah untuk terbolak-balik, Pak. Ya. Mudah untuk bolak-balik. Tidak lama setelah pengajian kita kacau lagi. Kalau kita masuk di pengajian, iman kita naik. Beberapa jam setelah pengajian, iman kita kacau lagi. Ketika bulan Ramadan kita tiba, kita semangat beribadah. Baru saja 2 Syawal, sehari setelah Lebaran, kacau lagi. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati agar senantiasa mengkondisikan hati kita tetap teguh di atas agamanya. Ya, agama. Di antara doa lain pula yang bisa kita baca sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, di surat Ali Imran ayat 8.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan palingkan hati-hati kami dari kebenaran. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk. Allah sudah memberikan petunjuk, jangan sampai kemudian Allah memalingkan kita. Semua ini perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar senantiasa meneguhkan hati kita. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, perhatian-Mu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau zat yang maha memberi karunia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat berikutnya adalah selalu berorientasi terhadap akhirat. Selalu berorientasi terhadap akhirat. Pikirannya itu, pikiran utamanya adalah akhirat. Kalau kita ingin istiqomah, ya. Kalau kita ingin istiqomah, orang yang beriman itu orientasinya, mindsetnya, ya, pola pikir yang utama adalah akhirat. Apapun yang dia lakukan di kehidupan dunia ini, ya, mindset utamanya itu adalah akhirat. Ya, hal-hal yang bersifat duniawi asalnya tidak mengapa. Ya, tidak mungkin juga kita meninggalkan kegiatan duniawi kita. Namanya kita hidup di dunia, pasti kita melakukan berbagai macam aktivitas dunia, tetapi orientasi utama kita adalah akhirat. Ya. Kalau bisa aktivitas-aktivitas harian kita niatkan untuk ibadah juga. Karena ibadah itu bukan sekedar sholat saja, puasa saja, baca Al-Quran saja, ya. Mencari nafkah itu ibadah, ya. Bahkan tidur juga bisa ibadah. Kalau kita niatkan, ya, agar setelah tidur kita lebih bisa bersemangat beribadah. Makan itu juga bisa ibadah. Kita niatkan dengan makan itu membuat kita lebih semangat untuk sholat misalnya. Ya. Olahraga juga bisa ibadah. Dan seterusnya. Maka orientasi utama kita buat untuk akhirat. Walaupun tentu saja kehidupan dunia tidak boleh kita tinggalkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dan carilah, ya, negeri akhirat dengan hal-hal yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau lupakan bagian duniamu. Tidak boleh juga kita kemudian saya nggak mau aktivitas dunia itu melalaikan saya dari akhirat. Tidak seperti itu juga konsepnya. Namanya dunia ini perlu kita jalani dengan baik. Dunia inilah yang menopang akhirat kita. Kita kerja mencari dunia supaya kita bisa bersemangat beribadah, mencari akhirat kita. Kemudian kiat berikutnya yang bisa kita amalkan adalah mengamalkan ibadah secara berkesinambungan, meskipun sedikit. Nah, ini mengamalkan ibadah secara berkesinambungan meskipun sedikit. Nabi SAW telah bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Ya. Karena sesungguhnya kita tidak bisa mengatur apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa atur. Ya, seenak kita. Oh, saya melakukan ini pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur apa yang dicintainya. Apa yang dicintai. Makanya ada 3 orang sahabat Nabi SAW. Ya, ini 3. Ini kisah tentang 3 orang sahabat Nabi SAW yang pernah mendatangi, ya, Nabi SAW. Ya. Dia mengatakan, orang yang pertama mengatakan, saya akan sholat malam sepanjang malam
dan meninggalkan tidur. Dia semangat sekali beribadah. Orang yang kedua, saya akan puasa terus menerus, tidak akan makan. Ini niatnya ibadah. Yang ketiga, ya, saya tidak akan menikah. Saya tidak akan menikah, saya akan meninggalkan perempuan. Tetapi apa kata Nabi SAW? Ternyata ditegur oleh Nabi SAW. Padahal niat ketiga orang ini baik untuk beribadah, tetapi ditegur oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Aku yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku berpuasa tetapi juga berbuka. Tidak setiap saat berpuasa, setiap hari berpuasa, tidak. Ya. Aku sholat malam tetapi aku juga tidur. Tidak sepanjang malam menghabiskan waktu untuk sholat. Dan aku juga menikah, tidak meninggalkan perempuan 100%. Karena itu kita sadar bahwasanya yang mengatur, ya, ukuran amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Dan ternyata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, terus menerus, ya. Walaupun sedikit. Karena itu hendaknya kita memiliki suatu amalan yang kita bisa lakukan terus menerus sesuai kemampuan kita. Ya. Setiap orang dari kita, setiap bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengetahui dirinya. Kira-kira amalan apa yang bisa saya lakukan secara kontinu? Karena masing-masing orang itu beda. Ada orang yang kuat sholat sunnah berlama-lama, yang lain tidak. Ada orang yang kuat sering-sering berpuasa, yang lain tidak. Ada orang yang sanggup bersedekah terus-menerus, yang lain tidak. Ya. Duitnya sedikit. Apa yang mau sedekah? Sedekah senyuman aja paling. Karena itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, Innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu membagi-bagi amalan sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki. Kita tahu rezeki kita berbeda-beda, ya. Rezeki kita berbeda-beda. Ada yang jadi rezekinya dari jalan jadi dokter, ada yang jadi pegawai misalnya, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi tukang beca, ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan. Itu pintu-pintu rezeki yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan, sama Pak konsepnya amalan dengan rezeki tersebut. Kita tidak bisa mencela orang, kamu kok enggak kuat puasa? Ya kalau puasa wajib, semua orang wajib untuk berpuasa. Tapi setelah itu puasa sunnah, tidak semua orang kuat untuk sering-sering berpuasa. Tidak semua orang kuat untuk berlama-lama dalam sholatnya. Setiap malam dia tahajud 11 rakaat. Belum tentu semua orang bisa melakukan seperti itu. Alhamdulillah kalau diantara kita kuat, tapi tidak semua orang kuat. Ada orang yang kuat sedekah, pokoknya sedekah terus, rutin, setiap hari. Kalau kita bisanya setiap Jumatan saja, tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan potensi pada masing-masing hambanya, kira-kira pintu amalan apa yang bisa dia lakukan. Karena itu hendaknya kita melihat, menilai diri kita. Apa yang bisa saya lakukan, itu yang saya buat kontinu, terus menerus, ya, terus menerus. Tidak perlu kita memaksakan untuk melakukan semua amalan, padahal kita tidak sanggup. Ya. Padahal kita tidak sanggup. Kita ingin seperti Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya, kan tidak mungkin. Atau Umar yang menginfakkan setengah dari hartanya. Tidak ada dari kita yang mampu beribadah seperti mereka. Oleh karena itu syariat mengajarkan kepada kita untuk melakukan ibadah yang sedikit tetapi berkesinambungan. Misalnya, contoh setelah bulan Ramadan ini, ya, kita mulai melatih diri kita untuk berkesinambungan di dalam amalan kita. Ya. Setelah Ramadan, misalnya dalam hal puasa, kita awali dengan puasa Syawal selama 6 hari. Ya.
Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, maka dia seperti berpuasa selama setahun. Masya Allah. Siapa yang kuat berpuasa setahun? Ini cukup kita berpuasa di bulan Ramadan. Kalau ada yang bolong-bolong kita berusaha bayar. Kemudian kita melakukan puasa Syawal. Ini masih pertengahan Syawal. Masih pertengahan Syawal. Kita puasa 6 hari. Insya Allah tidak banyak. Kata Nabi SAW, puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa setahun. Ya, setelah puasa Ramadan tentunya. Kenapa bisa? Karena amalan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. 10 kali. Kita puasa di bulan Ramadan 1 bulan, ya, 1 bulan. Dilipat gandakan 10 kali jadi 10 bulan. 10 bulan. Kemudian kita puasa Syawal 6 hari. Dilipat gandakan 10 jadi 60. 2 bulan berarti 12 bulan. Nah, makanya disebut oleh Nabi SAW seperti puasa 1 tahun. Ya, seperti puasa 1 tahun. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan suatu amalan kebaikan, maka akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Maka ya, mumpung Syawal belum selesai, ya, mari kita puasa Syawal, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, silakan, bisa diurutkan, bisa juga dipisah-pisah. Kalau kuat langsung mengurutkan 6 Syawal 6 hari berturut-turut, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya dicicil. Selama bulan Syawal belum selesai. Setelah bulan Syawal, setelah puasa Syawal, kita mulai dengan ibadah-ibadah puasa yang lain. Ya, kita biasakan, ya, misalnya puasa Ayyamul Bid misalnya. Ayyamul Bid itu puasa 3 hari pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ya, bukan bulan Masehi, bulan Hijriah. Ya, itu namanya puasa Ayyamul Bid. Atau kalau kita tidak bisa mengurutkannya, bisa juga puasa Senin Kamis. Kalau nggak bisa dua-duanya, puasa Senin aja. Puasa Senin. Kalau kita tidak sanggup, minimal 3 hari dalam sebulan kita berpuasa. Ya. Ini salah satu wasiat Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, agar tidak meninggalkan suatu bulan tanpa dia berpuasa minimal 3 kali saja dalam sebulan tersebut. Ya. Supaya melatih, ya, kita tetap continue di atas amalan puasa tersebut. Ini di bab puasa. Misalnya lagi di bab sholat malam. Ya, kalau di bulan Ramadan kita ada sholat tarawih. Nah, selepas bulan Ramadan tidak ada lagi sholat tarawih. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah sholat malam, sholat lain. Ya. Bisa kita lakukan di awal malam atau kita lakukan di akhir malam. Yang afdal di akhir malam. Ya. Tapi kalau kita tidak terbiasa untuk bangun cepat, ya sebelum kita tidur atau setelah sholat Isya kita sholat witir. Kalau kebiasaannya Umar itu, beliau yakin pasti bangun di akhir malam, makanya beliau akhirkan sholat malamnya. Kalau Abu Bakar biasanya di awal malam kadang. Tapi kalau kita bisa bangun di akhir malam, ya kita sholat lagi juga bisa. Kalau di bulan Ramadan kita tarawih 11 rakaat misalnya. Ya kalau di luar bulan Ramadan kita nggak kuat, ya minimal 1 rakaat juga bisa. Sholat witir 1 rakaat. Sholat witir 1 rakaat itu sholat malam. Bisa kita lakukan. Karena sholat malam itu adalah ciri-ciri orang soleh. Kebiasaan orang-orang soleh sejak zaman dahulu
kala. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena sholat itu bukan syariat yang baru saja ada di zaman Nabi SAW, tetapi ada sebelum zaman Nabi SAW. Walaupun mungkin tata cara sholatnya kita nggak tahu seperti apa, tapi dikenal juga sholat, dikenal. Kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail, lakukanlah sholat malam. Fa innahu da'us sholihin, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Ya, minimal 1 rakaat. Ya, kalau kita biasanya bangunnya pas azan subuh, maka kita lakukan di awal malam saja. Ya, setelah kita sholat isya, sholat 2 rakaat ba'diyah, salam, lalu sholat witir 1 rakaat. Nah, sudah. Mudah. Itu sholat. Ya. Karena kita sudah membiasakan diri kita untuk sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya. Tilawah Al-Quran, alhamdulillah di bulan Ramadan, misalnya kita khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali di bulan Ramadan. Ya. Kalau di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya, kalau kita tidak bisa seperti itu, ya kita usahakan 1 kali khatam per 1 bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, semampu kita. Yang penting kebiasaan membaca Al-Quran itu tidak hilang. Kalau bisa kita usahakan tiap hari, ya 2 lembar, 3 lembar, walhamdulillah. Ya. Kata Nabi SAW tadi, amalan yang paling dicintai adalah continue. Kalau kita continue, ya 2 lembar setiap hari itu masih lebih bagus daripada setiap tanggal 30 saja ngajinya, Pak. 1 juz. Nah, misalnya. Lebih bagus 2 bulan setiap 2 halaman atau 2 lembar setiap hari. Itu amalan yang continue walaupun sedikit. 2 lembar sedikit banyak. Ya banyak kalau yang enggak lancar bacanya. Ya 1 lembar, 1 halaman juga bisa, semampu kita. Yang penting kita tidak hilangkan sama sekali. Kita bulan Ramadan tutup, Al-Quran juga tutup. Jangan. Misalnya lagi tentang sedekah. Mungkin di bulan Ramadan di antara kita jor-joran untuk bersedekah, memberi makan orang puasa misalnya. Ya, setelah Ramadan berlalu, ya kalau bapak-bapak ya minimal Jumatan. Atau sedekah kepada kerabat kita, pada sepupu kita, paman kita, bibi kita misalnya yang tidak mampu, tetangga kita. Itu kita lakukan. Dan jangan sama sekali dihilangkan kebiasaan baik kita yang telah kita latih di bulan Ramadan. Kiat yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Di antara hal yang membantu kita, bahkan sangat membantu kita bisa istiqomah di atas kebaikan adalah ya terus berkumpul bersama dengan orang-orang soleh. Ya. Orang-orang yang sama-sama beribadah, sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama baca Al-Quran, sama-sama datang ke masjid, sama-sama datang ke pengajian. Ya, alhamdulillah kalau kita punya kegiatan pengajian rutin, pengajian rutin akhir bulan kita pertahankan, Pak. Kita pertahankan. Kita memiliki majelis taklim atau komunitas pengajian lainnya, maka kita jaga agar tetap berada di komunitas tersebut, tetap berada di lingkungan tersebut, dan jauhi bersendirian dalam istiqomah, jauhi. Kalau bisa kita istiqomah bareng-bareng, Pak. Istiqomah bareng-bareng, karena akan sangat membantu kita. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaika bil jamaah." Tetaplah kalian berjamaah, bersama-sama. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Karena serigala itu
serigala. Ini contoh dari Nabi SAW. Serigala itu akan makan kambing yang bersendirian. Dia tidak makan kambing yang bergerombol. Dia takut juga nanti diserbu. Tapi dia akan memilih dan mencari kambing yang sendiri, yang sukanya mojok. Nah, karena itu setan itu selalu mengintai orang-orang yang menyendiri. Ya, menyendiri. Ya. Adapun kalau kita senantiasa berusaha berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka insya Allah sulit ya untuk futur, untuk jauh. Karena sekalinya kita sedikit menjauh, ditarik lagi, diajak lagi. Kok jenengan gak datang kemarin pengajian? Kesempatan berikutnya datang. Nanti menunya diganti. Mungkin gak suka nasi ayam, Pak. Nah, karena itu Nabi SAW bersabda, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama temannya, ya, agama kawannya, agama teman pengajiannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya masing-masing dari kalian melihat siapa temannya. Ini teman saya baik apa enggak? Teman saya benar apa enggak? Karena itu ada ungkapan as-sahibu sahib. Sahib itu sahib. Ya, sahib itu menyeret. Kawan itu menyeret. Ya, kawan itu menyeret. Ya. Kalau kita berteman dengan orang yang suka sholat, insya Allah kita sholat. Kalau kita berteman dengan orang yang suka pengajian, insya Allah kita diajak. Kalau kita berteman dengan penjual parfum, ya, kalau kita nggak beli parfumnya, kita dikasih. Kalau nggak dikasih, kecipratan. Kalau nggak kecipratan, minimal kita mencium bau yang baik, bukan bau yang busuk. Karena itu hendaknya kita waspada ya dari orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak soleh, dan kita memilih ya kawan kita hendaknya dari kalangan orang-orang yang soleh. Ya demikian pula orang tua berusaha untuk mencarikan anaknya teman-teman yang soleh, ya, karena teman-teman soleh tersebutlah yang akan menjaganya agar tetap di atas jalur, agar tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin sekian saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ringkas kita pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan yang telah berlalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan tetap berada di atas jalur ibadah ya, sebagaimana yang telah kita biasakan di bulan Ramadan. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang mulia pada tahun yang akan datang. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.